Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Marilah terlebih dahulu kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Imam Hambali yang kemarin pagi memberikan kuliah subuh di sini sampai dengan jam duha. Setelah selesai akan sholat duha, beliau tidak kuat lalu roboh dan kemudian ditolong diantar ke rumah sakit. Tapi akhirnya meninggal dunia. Jadi Masya Allah, luar biasa. Rasanya seperti kita itu ingin begitu. Amin. Sudah di dalam bulan Ramadan, yang wafat dalam bulan Ramadan, insya Allah bebas dari pertanyaan kubur. Lagi pula malamnya tadi malam-malam. Kemarin malam itu malam 23. Malam 22. Hah? Di hari tanggal 22 pagi. Jam 1 ya, tanggal 22. Ya. Dimakamkan kemarin malam ba'da tarawih. Ya, mudah-mudahan kebetulan malam Lailatul Qadar ya. Beliau itu ketua atau rais Jamiatul Qurra wal Hufaz, himpunan para pembaca Quran dan para penghafal Quran. Secara kebetulan saya diminta di kota ini diminta menjadi penasehat. Lalu terakhir ketemu beliau di dalam hall, ya boleh katakan hall akbar untuk para guru-guru kita Al-Quran, di antaranya Kiai Haji Ahmad Damanhuri Malang sini. Di situ saya diminta menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata. Kemudian beliau almarhum ini dalam ucapannya itu beliau mengatakan begini, diri saya ini saya wakafkan untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Artinya ya menyebarkan Al-Quran ke seluruh daerah kota Malang. Itu ucapan terakhir yang saya dengar. Habis itu beberapa waktu di mana saya diundang juga Lailatul Qiraah Ramadan ini di dua masjid yang biasanya beliau juga datang. Itu tidak datang karena sakit gitu. Tahu-tahu mendengar berita kemarin wafat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan beliau itu termasuk yang disabdakan Nabi, al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir, artinya bagus dalam membaca Al-Quran, itu dipersamakan dengan malaikat yang dinamakan as-safaratul kiramul barara. Malaikat safaroh yang jumlahnya hanya Allah yang Maha tahu, yang difungsikan, ditugasi untuk menjaga Al-Quran yang sudah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke suatu tempat yang dekat dengan bumi kita ini, di langit yang pertama ini. Di situ ada satu tempat yang diberi nama Baitul Izzah, rumah keagungan.
Quran 30 juz itu ada di situ. Dipelihara, dijaga oleh malaikat yang diberi nama As-Safaroh. Lah orang yang baik bacanya Quran ya itu dibersamakan. Kalau di dunia mungkin pangkatnya, nanti di akhirat ya di surga bersama mereka. Sebab besok di surga itu sudah tidak ada yang dibaca lagi. Apa saja yang sekarang dibaca di dunia ini, sampai hadis pun yang dibaca di dunia besok tidak dibaca di surga. Yang dibaca cuma Quran. Siapa yang bawa hafalan, walaupun cuma Fatihah itu membaca di sana besok. Yang tidak bawa hafalan ya tidak. Tapi tidak ada orang Islam tidak hafal Fatihah itu. Paling sedikit hafal Fatihah. Malah kul a'udzu, kulhu, kul a'udzu itu hafal semua. Karena kan sering tahlilan ya, si hafal Yasin. Besok dikatakan begini, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang membawa Quran, artinya yang hafal Quran, walaupun sedikit, ikra, baca, wartaqi, dan naik pangkat, warattil, dan bacalah Quran dengan tepat, tidak salah. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti kamu dulu membacanya, mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilatak, maka sesungguhnya kedudukanmu di surga ini, inda akhir ayatin taqruha, di akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau kita baca akhir ayat itu waladhdallin itu 7, berarti kita naik 7 tingkat. Ditambah kul a'udzu berapa sampai hitung sendiri. Kalau Yasin apal ya ditambah Yasin. Kalau seluruh Al-Quran ikut yang mengatakan 6.666 ayat. Jadi 6.666 tingkat. Itu begitu besok ya. Masya Allah. Saya kira cukup sedikit komentar. Mudah-mudahan beliau ini termasuk orang yang tadi itu al-mahiru fil Quran. Al-mahiru fil Quran. Mudah-mudahan kita juga begitu. Oleh karena itu apa yang diputar-putar ini itu dalam rangka yaitu bersama-sama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya. Baiklah. Saya mohon maaf. Fatihah. Fatihahnya belum tadi ya. Ila ruh al-maghfurlah Kiai Haji Imam Hambali. Inna Allah taqabbal hasanatih. Amin. Wa tajawaz sayyiatih. Amin. Wa yaghfir lahu dzunubah. Amin. Wa iskinhu al-jannah bi rahmatih. Amin. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ini tadi kacamata saya tertinggal di rumah. Saya cari, tidak ada, saya telepon katanya ketinggalan di rumah. Jadi ya mau baca itu sulit, tapi untung bawa ini ya. Apa namanya ini? Siri kondo apa ini? Apa kondo siri, tidak tahu. Ya coba saya usahakan mencoba melihat. Sekarang boleh jadi ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Iya. Pakai dihidupkan, selalu dihidupkan wirelessnya, mic-nya selalu dihidupkan. Bapak-bapak mohon siap pertanyaan. Nah, jadi monggo ibu-ibu mulai. Nyuwun penjelasan Yai. Misalnya seseorang melakukan haji tamattu. Setelah melakukan umroh wajib, kemudian tahallul,
sementara menunggu waktu untuk melaksanakan ibadah haji, itu apa boleh tahallul salis, Yai? Boleh apa? Tahallul salis. Kok tahallul? Boleh umroh lagi gitu. Tahallul salis. Tahallul salis, Yai. Oh, tahallul salis. Nah ini apa ini tahallul salis ini? Kami tidak mengerti ini. Saya ngerti saya. Tahallul salis itu ya gituan. Gitu. Kalau gituan ngerti ya? Ya, langganan tidak. Langganan. Oh boleh ya. Mudah-mudahan itu ya Bu. Baik. Tahallul salis itu suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami, itu dapat pahala. Ya, lah kalau itu dilakukan di sana, pahalanya 100.000 kali. Masya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu jangan jemu-jemu, terusan aja. Yang tidak boleh cuma waktu ihram, Yai ya. Kenapa? Yang tidak boleh cuma waktu ihram aja, Yai. Oh, waktu ihram tidak boleh, wah berat itu nanti ya. Ya. Siapa siap? Yang lagi yang mau tanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, tentang manasik. Ya, bapak-bapak. Badhe tanglet Yai. Masalah binatang piaraan menika. Keterangan ingkang kepengker kabure ngedol utawi ngeculaken. Ingkang kula tangletaken umpami dipun paringaken putra ingkang sampun dewasa napa pareng. Binatang piaraan niku binatang buron, artinya binatang liar, nggih. Nek binatang peliharaan seperti kambing utawi napa? Kucing. Mboten kucing napa pian ingkang halal nggih. Bila napa namine ayam nggih. Ingkang ayam biasa niku mboten wonten masalah niku. Jadi maksud ayam alas. Ayamnya malas ya. Ayamnya malas niku niki kedadi lepas. Doro dilepas, perkutut dilepas, nek betet, mboten keranten betet itu ndak halal dimakan ini. Empret ini dilepas, niku dipun lepas, dipun paringaken kengeng, dipun paringaken putrane ingkang sampun dewasa. Tapi namine maringi atau hadiah itu harus bebas. Iki tak kekno kon tapi aja didol ya. Golek mulih engko tak tuku maneh ngoten. Mboten pareng niku. Dadi ya iki apa tak kekno kan ya. Nggih wis terserah kon goreng, kon culno, kon dol wis urusanmu. Ngaten nggih. Nggih. Sampun. Ya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Silakan. Dan sebelumnya sudah siap dan minta mic dikirim, gitu. Jadi waktunya. Bapak-bapak, ada yang mau angkat tangan biar tahu. Belum. Ibu-ibu monggo. Kalau mempunyai piaraan sapi, kambing, itu juga harus dikasihkan atau dijual gitu ya, Yai? Enggak. Kambing itu bukan buron, bukan liar itu ya. Kalau menjangan kijang itu liar. Ya. Tahu maksudnya? Jadi binatang yang liar itu yang wajib ya, ya. Yang liar itu supaya tidak terganggu. Iya. Jadi kalau itu dibiarkan di rumah dan tidak apa-apa. Jadi maksudnya dicancang ya. Terganggu itu sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa apa misalnya itu kalau sampai mati ya nanti nembui ya.
Dan pada waktu mengganggu itu berdosa. Jelas ya. Kalau ikan di akuarium itu, ikan? Oh, kalau ikan enggak. Kalau bangsanya laut, ya hewan laut enggak apa-apa. Iya, terima kasih ya. Binatang darat. Tapi kalau punya ikan di akuarium itu yang bagus-bagus itu diberikan lebih baik. Apalagi kalau diberikan pada yang mengajar ini. Oh. Sunnat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai membayar uang buat ibadah haji yang di bank itu loh, Yai. Itu ada yang mengatakan menjakati uang itu. Tapi kalau Yai bagaimana menurut Yai? Ya. Begini Yai, tentang uang yang disetorkan untuk biaya haji, menopo wajib dizakati? Harus dizakati ini. Uang yang disetorkan itu apakah? Yang dibuat bayar UNH itu loh. UNH bayar itu apa harus dizakati? Harus kena zakat yang ditaruh di bank itu ya. Ya, kalau sampean selama punya uang dan sudah 1 tahun sampean punya uang, itu wajib dizakati. Kalau sampean baru punya uang, belum setahun sampean simpen di rumah ataukah di bank, belum setahun, terus sampean pakai haji, ya ndak perlu zakat. Uangnya ndak perlu dizakati. Tapi kan sekarang berangkat itu kan menunggu 5 tahun. Otomatis uang kan sudah masuk di bank Nanti itu. dulu. Ya. Sampean itu akadnya, ya. Akadnya itu kan sudah bayar itu akadnya. Cuma berangkatnya aja belum. Kalau akadnya sampean sudah bayar itu bukan kewajiban sampean. Tapi kalau sampean itu akadnya titip di sana, ya itu uang sampean. Jadi kalau setahun nanti umpamanya ya, sampean belum berangkat, paham ya? Uang itu masih milik sampean, bukan miliknya yang terima. Nah itu sampean wajib menjakati. Jelas? Jelas. Ya. Ya. Ya, yang kemarin yang akadnya itu 20 ya. Apakah yang lebihnya dari 20 karena nanti ada pelunasan ketentuan waktunya, apa yang selebihnya itu wajib zakat ya? Yang kemarin itu pertama kali akadnya cuma 20 aja sehingga kita dapat porsi itu. Uang pertama 20 juta. Jadi uang yang pertama di bank itu akadnya 20 yang untuk membayar porsinya. Ya. Sehingga kita masih istilahnya menabung penentuan pelunasannya baru nanti kalau sudah ada ketentuan tahunnya berangkat. Ya, begini ya. Sisa Iya, uangnya. Kalau kemarin itu bayar 20 itu akadnya bayar, Ya, Ya. bukan titip. bayar ya. Bayar itu artinya sudah miliknya yang terima itu, bukan milik sampean. Lah kalau ini waktu sebelum bayar itu milik sampean, ya ada 1 tahun di tempat sampean, jelas. Sampean wajib zakati. Tapi kalau di tempat sampean milik sampean belum sampai 1 tahun, sampean buat bayar, sampean tidak wajib zakati. Jelas ini. Tidak wajib zakati. Yang selebihnya ya. Nah, terus sampean nanti akan melunasi. Iya. Uang yang akan dibuat pelunasan itu masih di rumah sampean. Tidak di bank sudah. Milik sampean. Iya. Ya. Iya. Nah ini kalau di tangan sampean itu sudah ada 1 tahun sejak memiliki ini yang akan dibuat pelunasan ini, itu sampean zakati. Jelas. Tapi kalau sudah di bank tidak wajib zakat ya. Kalau sudah Sudah di bank. Jadi gini ya. ONH ini
itu yang kemarin 20 sudah disetor untuk mendapatkan porsi. Ya. Yang selebihnya itu masih tertera di buku. Ini untuk Artinya sifatnya masih dititipkan di bank. Ya, itu nggih. milik sampean. Oh, ngaten Ya, nggih. karena milik sampean, Nggih, nggih. hitungannya waktu sampean titip itu Nggih, nggih. ya sampai nanti 1 tahun Nggih. itu baru sampean Zakat, wajib zakati. dizakati. Nggih, nggih, matur nuwun. Kalau Yai. belum 1 Nggih. tahun ya ndak wajib zakati. Nggih, nggih. Kalau ada 1 nisab, 1 nisab itu 1 ukuran. Kalau Grus dengan gram. harga emas 82 Heeh. gram. Heeh. 82 Iya, gram. Itu waktu wajib zakat itu ya. 1 tahun sampai hitung dengan harga apa? Krus Harga 82 Ya, kurs gram. emas Emas, itu nggih, nggih, nggih. berapa gitu loh. Nggih, nggih. Jelas ya? Nggih, matur nuwun ya. Nggih. Lagi bapak-bapak ada siap atau kalau itu ibu-ibu? Iya. Oh, oke ini kita sih. Nah nanti ibu sebelah gantian. Ibu dulu sebelah utara. Yai, setiap orang kalau sudah berhaji itu ingin mencapai predikat haji yang mabrur. Kebanyakan kalau kita itu datang dari tanah suci 1 bulan, 2 bulan itu masih kelihatan khusyuknya ya, ibadah hajinya atau predikat haji mabrurnya masih tampak. Biasanya kalau lebih dari 1-2 bulan itu sudah seperti biasa lagi. Nah, mohon petunjuk Yai, kira-kira kiat-kiat apa supaya kita nanti itu bisa istiqomah sehingga mencapai haji mabrur itu sepanjang waktu sampai hayat nanti. Matur nuwun. Iya. Insya Allah sampean kan sudah menerima itu dari Kiai Betowi. Ya. Yang dari Kiai Bedowi Ya. tadi itu loh. Saya tadi belum membaca, tapi saya lihat dari dalil-dalilnya itu seminta selalu saya sudah insya Allah memahami, ya insya Allah mencakup pertanyaan sampean itu ya. Begini, supaya mabrurnya itu tetap ya. Orang itu kan suka lupa. Ya. Nah, karena orang itu suka lupa, supaya tidak lupa itu sering ngaji. Nah, oleh karena itu di antara KBIH itu ada yang anggotanya itu tiap-tiap paling tidak 1 bulan 1 kali itu kumpul mengadakan pengajian. Kadang diajar sendiri oleh pimpinan itu, kadang ngundang kiai sana untuk menerangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan haji, dengan mabrur, dengan amal-amal yang baik-baik. Itu begitu. Memang kalau manusia ini tidak ngaji ya, tidak ngaji terusan itu ya suka lupa itu. Seperti sekarang ini ngaji, ingat terus semua. Ya, nah begitu, paham ya Bu ya. Itu caranya. Lah kalau maafan lagi bisa baca sendiri kitab-kitab. Sekarang kan banyak yang dengan bahasa Indonesia. Baca ilmu-ilmu itu di rumah. Kalau ngaji tiap jam ya tidak mungkin. Tapi kalau membaca itu banyak kemungkinan. Lah itu bisa mengingatkan kita itu. Ya. Ya. Jadi ini mau tanya melanjutkan masalah zakat. Ini seandainya kita ini punya emas tapi jumlahnya belum mencapai nisab. Kemudian selain punya emas juga punya tabungan. Nah, ini emas sama tabungan itu dijumlah kemudian menyampai nisabnya itu harus dibayar semua. Ya begini ya. Emas itu kan milik sampean. Ya, duit ya milik sampean. Wadu itu wal masu ya, itu sama gitu. Jadi bisa dihimpun itu. Jadi emasnya sekian, duitnya sekian, itu milik saya. Udah 1 nisab. Itu kalau 1 tahun itu dikeluarkan zakatnya. Ya.
Kemudian untuk emas ini apa ada kadar tertentu yang harus dibayar nisabnya itu? Katakan mungkin 24 karat itu, atau ada kan kadarnya yang lebih rendah lagi. Bisa dibayar dengan dibayar dengan harganya bisa. Enggak ya, maksudnya apa, harus ditentukan emas yang wajib zakat itu emas yang kadarnya sekian karat, apa begitu ya? Iya. Maksudnya ya. Iya. Ya, otomatis kalau sampean misalnya ingin zakat berupa emas ya, sampean belikan emas yang sama kadarnya dengan emas yang sampean miliki itu. Jelas. Nah, itu sampean berikan. Lalu misalnya 16 karat itu ya juga wajib dizakati ya? Yang apa? Kadarnya cuma 16 karat misalnya. Oh, kadarnya kadar emasnya itu kan, loh yang kan ada kadar 24 itu yang lebih tinggi, kemudian ada kadar yang di bawahnya. Iya, itu gini ya. Pokoknya emas itu walaupun 16 karat atau 24 karat itu namanya emas, itu wajib dizakati. Apalagi emas, perak juga sama. Ya, mana-mana benda yang ada harganya ya, yang ada harganya, kecuali ada benda yang ada harganya tapi kayak batu ya enggak, tapi kalau batu diperdagangkan jadi namanya dijaroh, zakat dagang. Ya, jadi pokoknya emas berapa tadi, 16 karat. 16 karat ya. Ya, sampean punya sudah 1 nisab ya sampean zakati. Ya. Jelas. Ya, terima sampean kasih. belikan emas yang kadarnya sama tadi. Jelas. Ya, jelas. Oke, saya beri kesempatan dulu dari penelpon. Mari masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum ya. Iya. Ya, mau tanya yang sholat kodok dan sholat jamak bagi orang yang beribadah. Kan dia bilangkan kalau orang yang beribadah itu dia hanya untuk 1 kali sholat dan pada waktunya. Nah, kan sholat kodok dan sholat jamak ini kan sholatnya ada 2 kali. Coba di waktu yang berbeda. Iya. Terus yang kedua. Nanti dulu. Oh ya. Sampean daimul hadas. Iya. Berupa apa daimul hadasnya? Sering buang angin. Oh, buang angin ya. Ya, itu gampang kalau buang angin ya. Sampean kalau ikut mazhab Syafi'i ya. 1 harus wudunya itu kalau sudah manjing waktu. Jelas? Ya, terus sampean wudu, nawaitul wudu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala. Sudah? Habis itu cepat sampean sholat. Tapi boleh ditunda kalau menunggu jamaah atau karena berangkat ke masjid umpamanya. Jelas? Itu cuma dipakai 1 kali fardu. Kalau sampai nanti kodok lagi, wudu lagi, kodok lagi, wudu lagi. Ya, nanti dengarkan. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Lah kalau sampai menurut mazhab Hambali persis seperti itu. Tapi bisa dipakai fardu beberapa kali di dalam suatu waktu itu, artinya antara zuhur sampai asar itu 1 waktu itu ya. Jadi misalnya sampean mau kodok 10 macam kodokan ya, 10 kali, wudunya 1 kali boleh menurut mazhab Hambali. Cuma wudunya supaya sampean juga menurut mazhab Hambali ya. Jadi menurut Hambali itu ya seperti Imam Syafi'i sama, cuma sampean ngusap kepala itu paling sedikit 1
telapak tangan ini paling sedikit. Jelas ya? Ya, dan lebih baik juga sampean kumur, sampean hirupan air dari hidung ya dan sebagainya. Baiklah semua dipenuhi aja lah semua. Membasuh lengan ini sampai hampir pundak itu gitu, itu lebih baik. Kemudian membasuh kaki yaitu sampai hampir lutut gitu ya. Nah begitu jelas ya. Nah kalau begitu sampean wudhu 1 kali bisa dipakai untuk apa? Beberapa kali sholat fardu dan ikut Imam Hambali. Jelas? Terus kemudian untuk sholat Jumat, kan sekarang teorinya sama dengan gelar, tapi tempatnya jam 12 kan masih lama, berarti masih ikut mazhab Hambali itu. Ya kalau sudah sampean zuhur ya. Iya. Zuhur ya sama dengan Syafi'i tadi, menunggu azan. Iya. Kalau sudah azan zuhur baru sampean wudu. Iya. Jelas? Jelas. Udah? Ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak, bapak dulu. Ya, Yai mau bertanya. Ya, mengenai wangi-wangian Yai. Di sini disebutkan sunnah haji itu berwangi-wangian pada badannya saja. Sunnah haji ya. Ya. Jadi ini tolong dijelaskan sekali lagi. Pada saat kapan boleh berwangi-wangian dan kapan tidak boleh ada wangi-wangian itu ya. Terima kasih. Begini. Orang sebelum ikhram, sebelum nawaitu ya, kalau haji nawaitul hajjah, kalau umroh nawaitu, sebelum nawaitu itu ya kan disunatkan satu mandi, namanya mandi sunat ikhram, disunatkan wudu, wudunya wudu untuk ikhram ya jelas. Habis itu sebelum mandi dan wudhu tadi kan disunatkan bersih-bersih. Kuku-kuku ini diketoki kuku ya. Rambut-rambut ini ya, rambut ketiak dan rambut apa sajalah yang di badan itu jelas ya. Itu dibersihkan. Tapi kalau alis tidak usah dicukur ya. Nanti terlalu ganteng nanti kelihatannya. Nah, itu begitu ya. Setelah itu mandi, wudu, sebelum nawaitu ya itu badannya diberi wangi-wangian sedikit aja. Tidak usah 1 botol disiramkan semua. Wangi-wangian gitu di badannya saja. Boleh di perutnya, boleh di tangannya, boleh di mana, pokoknya di badannya. Wangi-wangi itu sunat, dapat pahala. Jelas? Jelas ya. Nah, pakaian jangan. Ya, setelah wangi-wangian, kita pakaian. Mudah-mudahan pakaiannya tidak terkena. Kalau pakaiannya terkena, tidak apa-apa. Habis itu kita nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya jelas. Jelas ya. Nah ini pakaiannya jangan dilepas dulu karena masih kena mungkin ya. Jelas. Jelas. Kalau pakaiannya itu dilepas, sedang pakaian tadi sudah kena wangi-wangian, dipakai lagi dalam keadaan wangi. Jelas. Jelas. Sampai kena dam. Tapi kalau dilepas, kemudian kering dan sudah hilang wangi-wangiannya, dipakai lagi, tidak apa-apa, tidak kena dam. Jelas? Jelas ya. Ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, manakala orang itu membaca Al-Qur'annya kurang baik ya. Kemudian di sana itu di sana disunahkan membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya.
Nah ini sebelum haji itu dia sudah berikhtiar ngaji tartil, ngaji tajwid sebaik-baiknya ya. Tapi kan ya butuh waktu supaya bacaannya menjadi baik ya. Kemudian dia haji kondisi bacaan masih kurang baik ya. Nah ini bacaan hajinya, bacaan Al-Qur'annya bagaimana ya Pak Lajen? Begini ya, memang kalau bisa dalam sementara ingin bisa baca Quran yang banyak, bacaannya itu ditaskhihkan. Sampai baca apalah dulu, Yasin tok umpamanya. Sampai cari orang yang bisa menaskih bacaan saya ini benar apa tidak. Sampai baca, oh benar ya ini aja. Kalau sampai yang lain-lain tidak. Andai kata sampai misalnya itu, wah Yasinku morat marit, yang lain morat marit. Aku sih nggak morat marit mesito, kun huwallahu ahad itu saja. Diperbanyak sebab baca kun huwallahu ahad 3 kali itu sama dengan pahalanya khatam 1 kali Al-Quran. Jadi kalau sampai baca sampai 100 kali, di sana lagi ditambah 100.000 kali bacaan sampean, jelas ya. Nah itu aja. Jadi kalau memang masih morat marit lebih baik tidak usah baca yang lain-lain, itu aja. Sudah ya? Ya sudah ya. Makasih. Ibu ini tadi mau tanya, monggo gantian dulu. Oh iya ya, ini dulu didulukan itu. Ibu ini dulu, monggo. Waalaikumsalam. Tidak usah dimatikan. Waalaikumsalam. Dipun sampai nyala. Nggih. Tanya ya ini. Iya. Kurang dekat. Iya. Saya punya tabungan di bank. Maksud saya itu tabungan untuk sanggup saya haji nanti. Nah itu apa kita juga akan memilih zakat untuk tabungan? Iya. Sampean punya tabungan di bank. Kapan mulai punya tabungan? Baru 1 tahun. Ya, sudah pernah saya menjaga. Banyak tabungannya. 4 juta ya. 4 juta belum wajib zakat, ya. 4 juta belum wajib zakat. Tidak apa-apa, tidak dizakati. Iya. Sekitar berapa ya yang? Sekitar berapa yang wajib zakat? Ketika harga jumlahnya. Jumlahnya seharga emas berapa tadi? 82 gram. Sekarang segram berapa kali 82? Nah. Coba kalau sekarang berapa? Ibu-ibu tak lebih tahu. Kurang lebih. 450. 450. Iya. 1 gram. Iya. Kalau kali 10 4 juta 500. 200. Kalau kali 8 lagi 36. Ya, 36. 36. Kalau nanti sudah kira-kira 36 juta, ya, itu sampean zakati. Jelas? Iya. Saya dekatkan mic, mepet. Iya, dipepetkan di mulut. Ini saya sudah lunas zakat. Ya ini 4. Tidak dengar, Bu. Oh iya. Oh, pertanyaannya sama dengan tadi. Uang setoran UNH sudah diterima, sudah lunas. 40 juta. Ya, pokoknya uangnya 40 juta. Terus yang ditanyakan wajib zakat kah? Begitu. Sudah diterima, sudah dibayarkan. Sebelum sampean bayarkan dulu ya, itu sampean sudah punya duit sekian itu ya. Sudah pernah sampean zakati? Ayo. Saya cuma membayar 2 kali, ya, membayar 2 kali ke bank. 20 juta tambah lagi. Ya. Begini ya.
Kalau sampean punya duit 20 dan 20 itu, sebelum sampean bayarkan itu, lamanya sampean punya itu sudah 1 tahun. Jadi sebelum sampean bayarkan itu harus zakati. Tapi sampean belum zakat ya. Terus sampean sudah bayar. Sudah. Artinya sampean punya utang. Utang zakat. Utang zakat gitu loh. Jadi sampean hitung berapa 40 itu. Iya. 40 itu 2% setengahnya berapa? 1. Hah? 1 juta. 1 juta. Yaitu 1 juta sampean berikan. Sampean zakatkan. Sampean tanya kepada siapa begitu? Belum tanya, belum. Ya, enggak gitu. Sekarang sampean saya tanya, kalau zakatnya diberikan pada siapa? Belum pernah ya, tidak. Sampean belum pernah zakat? Belum. Oh, ya sudah, tapi kalau uang untuk ONH itu belum. Ya, sampean cari famili sampean yang melarat. Iya. Ya, sampean kasihkan sama famili sampean. 1 juta. Iya. Kilo zakatku ya. Wah, tambah seneng familinya nanti ya. Insyaallah ya. Ada kata anak yang nggak punya gitu. Oh, kalau anak ya jangan. Anak itu kan anak sampean sih. Iya. Iya. Anak sampean. Kalau anak mertua? Iya. Nah, anaknya mertua. Ya itu suami. Nah, suami itu melarat ya suaminya. Sampean kaya suaminya melarat, boleh sampean kasihkan sama suami. Iya. Itu namanya anaknya mertua. Gitu. Anaknya sendiri nggak boleh ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Monggo. Iya. Tangannya dekat ambil. Iya, nanti kalau sudah mati nggak usah diutik-utik gitu loh, biar nyala terus, ya. Iya, error. Iya sudah. Iya ya, mungkin langsung suara aja sudah. Kalau baca surat dibolak-balik. Iya. Oh, mungkin rokaat pertama baca surat yang lebih belakang. Misalnya An-Nas. Rokaat yang kedua baca Al-Falaq. Yang ditanyakan boleh berjamaah kepada imam gitu. Jadi yang baik yaitu urut. Dan yang pertama itu dari yang lebih panjang daripada yang kedua ya. Kalau dibalik ya sah-sah saja. Tapi kurang baik. Jelas ya. Iya. Cukup itu. Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melakukan haji seumpama nanti haji sudah rampung semua, ingin menghajikan orang tua misalnya, itu misalnya ingin menghajikan orang tua sama mertua sampai 3 orang misalnya, itu apa harus bayar lain di sana? Sampean sudah haji ya, sudah melakukan haji di sana, terus rampung semua, punya pikiran ingin menghajikan orang tua. Jangan deket-deket ini, tidak dengar ya. Sesudah rampung melakukan haji di sana, sebelum pulang ke Indonesia ingin menghajikan orang tua. Begini ya. Itu ya, di sana apa bisa? Dengarkan. Kalau menghajikan itu bukan setelah selesai haji sampai haji sendiri lagi di situ, tidak bisa. Wukufnya itu. Ya, tidak bisa. Jadi tahun lagi sampai. Oh ya. Tahun lagi nanti sampai menghajikan.
Kalau 1 tahun itu sampean haji 2 kali tidak bisa. Nek umroh bisa. Jadi sampean sudah umroh wajib, ya. Nah, terus sampean umrohkanlah yang sudah meninggal dunia dari famili sampean. Itu bisa 1 kali umroh untuk 1 orang yang sudah mati. Lagi umroh lagi untuk yang lain yang sudah mati. Jelas? Ya. Dasarnya tadi malam ada orang yang tahun kemarin udah pulang haji, itu menyuruh pada saya, nanti di sana orang tuanya sampean hajikan sekalian. Jadi saya kok agak ragu gitu loh. Jadi orang itu bilang sama sampean. Ya, nyuruh pada saya disuruh hajikan. Kalau di sana sampean sudah haji ya? Belum. Sampean di sana kalau sudah selesai haji terus katanya? Kata temannya disuruh menghajikan orang tuanya. Oh, disuruh menghajikan orang tuanya, gitu lah. Tapi sebelum pulang ke Indonesia. Begini aja, ya. Sampean tetep duit. Aku tak ngongkon wong di kono, luwih murah. Di sana. Kalau di sana boleh jadi satu hajian itu lupa saya, tidak tahu saya. Tapi murah daripada menyuruh orang sini. Kalau menyuruh orang sini ongkosnya sama dengan 1 hajian itu. Tapi kalau menyuruh orang di sana, sampean bawa uangnya. Nanti cari, ya jangan sembarangan orang. Cari orang yang sudah mungkin di sana itu santri-santri pondok di sana itu biasanya bisa itu disarai. Ajekno wong jenenge iki ngono. Tapi waktu menyerahkan itu sebelum wukuf di Arafah. Jelas ya? Oh iya. Ya. Makasih. Ya. Ada lagi, wah dari ibu-ibu saya. Habis ini yang dari radio saya beri kesempatan. Monggo. Terima kasih. Ya. Yang saya tanyakan tentang kain ihram, Yai. Kain ihram yang baru kita beli itu apa bisa diasumsikan itu sudah suci dan bisa langsung dipakai atau perlu dicuci dulu? Seandainya perlu dicuci, itu apakah boleh dengan deterjen? Yang notabene deterjen itu kan wangi, Yai. Mohon penjelasannya. Sampean beli kain ihram. Beli kain ihram. Beli kain ihram. Kain ihram terus lalu ini apa itu bisa dianggap suci? 1 Yai. Terus kalau misalnya kami ragu itu kami cuci, terus kami kasih pewangi lah, semacam sabun deterjen dan sebagainya, multu dan sebagainya. Gimana Yai? Begini ya, kalau baru itu semua suci semua. Baru itu saja. Umpama sampean ragu tak umbai kena, tak apa-apa, bagus. Setelah dikumbah, ya umpamanya tak kayak aneh wangi-wangian, ngecek nyenengno, boleh. Tapi waktu masih wangi itu, sampean mau ihram, jangan sampean pakai. Kalau sampean pakai berarti dalam keadaan wangi, sampai nawaitul hajjah begitu langsung kena dam. Jelas. Jelas, Yai. Berarti intinya kalau misalnya kan gini, Yai, kami sudah punya kain ihram yang kebetulan sudah pernah dipakai untuk praktek ya. Jadi kan pernah dipakai, maksud kami kan ingin dicuci dulu sebelum nanti digunakan untuk ibadah. Berarti ini lebih baik nggak perlu dicuci dengan pewangi gitu ya? Oh ya, lebih baik nggak pakai pewangi, tetap dicucinya, menghindari. Pakai wangi-wangian. Oh iya, ya ya. Dicuci lebih bagus. Iya iya. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Iya. Iya, kami beri kesempatan dulu yang radio dulu. Oke? Mari, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Iya, terus langsung. Saya kan punya tabungan. Terus suami punya tabungan. Kalau
dengan nisab. Apa itu juga wajib zakat? Ya. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan buku yang seperti yang baca pakai waktu isi di masjid itu bisa didapatkan di pondok tidak ya? Iya. Makasih. Assalamualaikum. Oke. Bagaimana yang pertama, Bu, uang yang mencapai tabungan nisab tadi itu uangnya ibu dan uangnya suami. Iya. Nah, uangnya ibu, istri dan suami kalau dijumlah mencapai nisab, apa wajib zakat? Gitu. Uangnya suami dan istri, dua tabungan. Ya, tabungan. Ya. Nah, ya. Kumpul mencapai nisab. Jadi satu nisab. Ya. Ya sendiri-sendiri itu. Uangnya suami itu sendiri. Harus dihitung ya, sendiri. Kalau belum mencapai nisab uang suami ya tidak wajib. Ya. Si istri juga begitu. Ya. Jelas ya? Ya. Nah, jelas Bu ya? Jelas ya, saja perhatikan. Yang kedua, untuk mendapatkan kitab bisa langsung pada waktu hari penataran begini ini, Mas, sampai hari Kamis sekitar sampai jam 8. Kalau ke PIK ya 24 jam selalu ada. Monggo kalau mau beli buku manasik langsung ke PIK, saya kira kapanpun bisa. Sudah ya itu. Ada Bapak? Ibu. Tuh, Ibu, monggo. Siap. Yai, ini masalah zakat. Kita kebetulan menjual barang itu sudah mencapai nisabnya, tetapi pembayarannya ini diangsur selama 6 sampai 7 kali. Apakah ini nanti juga harus dizakati? Yang pertama itu. Nanti dulu. Satu dulu aja dulu. Menjual barang Yai, bolehlah jumlahnya di atas nisab ya, namun diangsur oleh pembelinya. Apa wajib zakat ya? Kapan? Nanti dulu, jual barang itu barang apa? Jual tanah. Misalkan barang apa itu? Tanah. Tanah itu kan tidak wajib dizakati, ya tanahnya milik sampean. Kemudian sampean jual, ya. Kalau sudah sampai jual jadi uang, jelas ya? Yeah. Dan mulai sampai jual sampai 1 tahun, uang hasil penjualan tadi jumlahnya sudah 1 nisab, itu wajib sampean zakati 2,5%-nya. Kalau belum sampai mencapai 1 nisab tidak wajib. Kalau sudah sampai nisab tapi belum 1 tahun hasil penjualan itu ya di tangan sampean, itu juga belum wajib menzakati, gitu. Paham? Ya. Yai, terima kasih. Yang kedua masalah mukena Yai. Biasanya orang perempuan kalau dulu itu mukenanya kan terusan ya. Tapi yang sekarang itu kebanyakan kan potongan ya mukenahnya. Bahkan mukena yang sekarang itu kan tipis-tipis Yai. Dan warnanya itu ada yang ungu bermacam-macam Yai. Nah, untuk mukena yang sekarang itu tipis sekali sehingga kadang kelihatan bajunya atau bahkan auratnya karena pakai baju yang hanya lengannya saja yang ada. Ini hukumnya bagaimana Yai? Ya. Matur nuwun. Sholat Yai, ya baik bapak-bapak pun andai kata ini bajunya nerawang Yai, tembus pandang sehingga kulitnya kelihatan auratnya. Ini apa sah? Ya, apa sudah sah. Nutup aurat itu? Ya, jadi harus yang rapat, pokoknya tidak kelihatan, dalamnya tidak kelihatan ya. Ya, wong kain banyak ya, beli kain yang agak tebal aja. Iya. Jangan yang nerawang-nerawang itu. Iya.
Nerawang-nerawang itu boleh dipakai sendiri di rumah, Iya. di kamar sama suami. Iya. Pakai nerawang-nerawang boleh. Mm-mm. Dibuka pisan ya ndak apa-apa. Gitu. Iya. Iya. Tapi Yai, mukena itu biasanya kita mengambil yang simpel. Kalau bepergian kita kan mengambil yang kecil supaya bisa dibawa kemana-mana ya, mudah dibawa kemana-mana. Yang kainnya itu misalnya sutra, tipis itu tadi. Nah, kira-kira bagaimana? Terus juga Warna-warni, warnanya juga itu bisa. oh, tentang warnanya apa tipisnya sekarang? Tipis apalagi warna-warna. Iya, karena alasannya dipraktis, tapi nerawang bahkan warna-warna. Ada warna ungu, ada warna ya seperti warna pelangi lah ya. Bagaimana Yai? Pakaian, Ruko. Iya. Di samping kecil, praktis, pakai warna tercuma tipis itu Yai. pokoknya rupa apa saja, warna apa saja. Iya. Yang tipis, yang kelihatan kulitnya ya, itu ndak sah. Pakai sembahyang ndak sah, ndak dipakai sembahyang, pakai jalan-jalan ya haram ya. Nah itu. Yang baik yaitu putih, yang ndak nerawang ini lah ya. Ndak nerawang, ndak ngepres. Ndak metetet. Metetet ya, kalau metetet itu nggak boleh ya. Jelas ya Bu? Ya. Apa Bapak? Ada. Ibu-ibu. Ya masih berpikir, masih mengumpulkan. Ibu yang ngangkat tangan. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Mau tanya Yai mengenai sunnah-sunnah tawaf. Kami belum mengerti, minta tolong dijelaskan. Di Ka'bah itu kan berupa kotak ya, bentuknya kotak Ka'bah. Nah, di sini dijelaskan salah satunya adalah di sebelah kiri itu ada Hajar Aswad. Di sebelah kiri ada Hajar Aswad. Ya. Kemudian halaman 18. Ya, sunnah tawaf halaman ya. Kemudian minta tolong dijelaskan di sebelah mana saja ada seperti Hijr Ismail dan sebagainya, minta tolong sebab di sini juga mengenai mengusap rukun zamani kami belum jelas ya. Sekian, terima kasih. Mungkin ibu ini terlambat mengenai rukun zamani, Hajar Aswad, terus sebelah kiri tadi mengenai mungkin Ka'bahnya harus di sebelah kiri gitu Bu ya, mungkin ini Yai minta dijelaskan sunnah tawaf. Hijr Ismail juga itu di sebelah Hijr mana? Ismail Gitu. sebelah mana? Letaknya itu Yai. Letaknya Hijr Ismail di Saya mana? memang kadang-kadang selalu ngikuti di radio, kemudian datang di sini ya 1 minggu 2-3 kali. Jadi kadang-kadang ya belum paham Yai. Iya. Saya kalau menerangkan itu ya dengan keterangan saja sampai tidak ngerti. Iya. Tapi harus dengan praktek. Karena sampean kan baru ikut ya. Iya. Dari radionya sudah lama, tapi hadir baru akhir-akhir ini. Ya nanti kita juga ada praktek kok Bu, masih ada praktek nanti. Apa ndak dan enak? gambar. Anu saja, kapan prakteknya? Apa dibuat kemis apa besok ya? Kita tinggal 3. Besok aja. Besok praktek ya semuanya. Besok praktek, kemudian nanti hari Kemisnya diulang gitu ya. Diulang dan sama penutupan. Sama apa? Penutupan ya. Iya, Kemis. Jadi hari Kemis besok itu apa? Sambil praktek ya. Kemudian hari Kemis ya mungkin praktek diulang ya. sekaligus penutupan.
Ya. Itu jawabnya besok aja Bu ya. Sekalian ya Bu ya. Ya, kemudian mengenai hibah Yai. Hibah tanah, hibah. Itu hibah itu kan artinya dikasihkan kepada yang disenangi Yai, betul. Kemudian hibah ini sudah dikasihkan selama insya Allah 8 tahun, orangnya sudah meninggal. Tetapi dari yang meninggal tidak pernah memberikan wasiat untuk menghajikannya. Kemudian yang menerima hibah itu menginginkan nanti setelah tanahnya ini dijual mau diwakafkan dan dihajikan. Apakah sisa dari wakaf dan haji tadi bisa dimiliki oleh yang menerima hibah Yai? Iya. Kurang jelas ini. Yai, ada orang katakan dapat hibah tanah. Setelah tanah dijual ini bahkan mampu untuk diwakafkan satu bangunan masjid atau musola. Terus yang ke satu dibuat menghajikan yang hibah, yang meninggal. Yang ketiga, sisanya ini apa bisa dimiliki ya, atau digunakan dimakan dan sebagainya oleh yang penerima hibah ini. Kalau hibah itu pemberian. Iya. Ya, itu boleh dimiliki memang. Jadi misalnya A menghibahkan barang berupa apa saja kepada B, sudah diterima, itu jadi miliknya B. Oleh B mau dijual, mau diberikan lagi, mau diwakafkan, mau bikin masjid, mau dijual untuk haji, sekaligus dijual untuk haji dan menghajikan orang yang hibah, boleh-boleh aja. Itu hibah, jelas. Enggak Yai, justru mereka sudah dapat hibah masih ragu, kan sudah miliknya ya Yai. Loh, iya. Jadi miliknya kok masih ragu? Iya. Karena jadi begini sisanya itu kan hibah itu memang ya, kalau cara resminya hibah itu sebaiknya ada surat memang. Ya. Pada waktu menghibahkan ada surat enggak? Ada lah ya. Biasanya di notaris ya. Ya. Ya ke notaris. Kalau sudah ya sudah. Buat apa diragukan? Sudah. Sisanya ya menjadi miliknya. Mau dibuat makan, dibuat apa? Ya mau dibuat apa saja boleh. Boleh. Mau saya memberikan saya juga boleh, enggak apa-apa. Sudah paham Bu? Ya. Monggo yang lain. Bapak-bapak. Khususnya yang berkenaan haji dan umroh lebih bagus lagi. Ya. Ya praktek besok itu apa sekaligus peragaan membawa pakaian ikhram Yai? Sebaiknya membawa pakaian ikhram besok. Iya. Sudah punya semua kan? Yang ibu-ibu putih. Iya juga, monggo. Ibu-ibunya juga. Ya boleh ya, sekaligus biar lebih mantap ya. Iya. Pakai apa? Boleh. Ya. Iya. Jadi biasanya kalau sudah praktek ini bangku ini ditepikan. Besok itu sekaligus apa biar tetap dipasang, namun bapak-bapak nanti mohon dibantu kan gitu aja ya. Nah, tetap kita siapkan ada bangkunya, nanti setelah praktek kita. Nanti dulu. Di sini ada nggak Ka'bah-Ka'bahan? Belum punya. Oh iya, belum punya. Kalau belum punya, insya Allah ini Abah Haji Abdul Qadir datang nggak? Abah Haji Abdul Qadir Lawu ada. Nah, mungkin bisa pinjam. Oh deki. Kedua, lagi ngencem lagu ini. Nah, besok dipinjami Ka'bahan oleh Yai Abdul Qadir ini. Iya.
Oh ya, waktunya dibagikan. Ya insya Allah. Ya, paling siang besok jam 6:15 sampun melai ya ini. Jam 6 lebih tepat ya. Ya, jam 6 lah. Ya. Supaya jangan telat ya. Jadi besok supaya hasilnya banyak gitu ya. Iya. Iya, iya. Iya, jam 6 besok. Ya. Tapi pokoknya besok itu jam 6. Jam 6 sudah kita pasang ya jam 6. Iya, ya. sudah dipasang. Ka'bah itu kita pasang. Kemudian sudah saya mulai, mereka datang atau belum datang itu apa? Ditinggal. Ya, pokoknya kita mulai. Iya. Ya. Iya. Iya. Dan ini ya mereka yang kemarin orang umum yang tanya ingin datang juga supaya datanglah. Iya. Mungkin sekarang mendengarkan ya. Oh iya, baik. Yang mendengarkan radio barangkali besok diimbau diundang bisa datang di Masjid Jamek jam 6 untuk praktek ya, untuk praktek tawaf, praktek sa'i, praktek mengenakan baju ihram itu. Jumrohnya juga. Jumroh ya bisa ya, insyaallah. Ya, bisa juga itu. Ya. Ada lagi? Masih ada yang lagi tanya? Masih ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Tanya Yai. Nggih. Ibu monggo Ibu-ibu. Mengenai mahram Yai. Mahram. Ya. Kita kalau bepergian jauh itu kan harusnya ada mahram Yai ya. Kemudian kalau mengenai haji atau umroh, baik haji yang wajib maupun haji yang umroh, begitu juga haji yang sunnah, begitu juga dengan umroh, itu bagaimana Yai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yai jelas. Orang perempuan ya itu kalau pergi haji tidak boleh sendirian. Artinya sendirian itu tidak pakai mahram. Harus mahram, bukan muhrim ya. Banyak orang bilang mahram itu muhrim, keliru itu. Mahram ya. Yaitu mahram itu bisa suaminya sendiri, bisa anaknya, bisa bapaknya, bisa saudaranya, ya. Kakek. Bisa pamannya, mbahnya dan sebagainya. Itu mahram. Kalau ini tidak ada, asal ada rombongan wanita-wanita yang baik-baik yang bisa dipercaya. Rombongan itu satu sekaligus sudah menjadi mahram. Ya, sudah paham ini? Iya. Ya, yang harus pakai mahram itu istri saja, ya, perempuan saja. Kalau laki-laki tidak perlu mahram, ya. Sudah jelas? Ya. Jelas, Yai. Makasih. Ya. Baik haji maupun umroh. Baik haji maupun umroh. Jelas? Ya, jelas. Makasih, ya. Kalau ndak haji seperti mau ke Jakarta, mau ke Kalimantan itu juga harus pakai mahram ya. Iya, harus itu ya. Iya. Satu lagi Yai. Monggo. Ya. Silakan. Mengenai zakat fitrah Yai, kan untuk satu orang 2,5 kilo beras. Itu harus diberikan satu orang. Satu orang begitu Yai. Apa boleh seumpama 1 kilo diberikan ini, 1 kilo berikan ini, begitu boleh Yai? Dibagi. Begini ya, 2,5 kilo itu sebenarnya itu paling asalnya 2 kilo 4 on asalnya. Iya. Kan jadi 2,5 kilo. Tapi itu sesungguhnya ya ada yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu 2 kilo 7 ya, 3/4
Nggih. Jadi 2 kilo 3/4. 3 kilo kurang seperempat gitu ya. 2 kilo 3/4. ya. Iya. 2 kilo 3/4. Ya. Alias 3 kilo kurang seperempat. Ya. Maksudnya. Ya diberikan pada satu orang. Umpama, wong namanya umpama. Gak ono maneng. Ya. Yang memberikan fitrah cuma orang satu ini. Gitu. Dan di situ kok ada 3 orang fakir. Iya. Nek dikena sing sitok iki, sing loro gak oleh dibagi boleh. Oh iya. Tapi ini kalau banyak ya fitrahnya banyak. Yang fitrah ini orang satu memberitahu dirinya sendiri, istrinya, anak-anaknya dan lain, sehingga jumlahnya sampai 10 fitrah. Ya. Itu diberikan kepada orang satu boleh, diberikan kepada beberapa ya, tapi boleh. paling sedikit itu yang baik diberikan pada 3 orang. Paling sedikit 3. Tapi yang paling baik ya diberikan rata kepada siapapun juga gitu. Sehingga orang fakir miskin itu bisa merata mendapatkan. Jelas ya? Iya, terima kasih Yai. Iya. Monggo Bapak-bapak. Saya Yai Pati nyuwun pirsa, insyaallah dalam ibadah haji ndampingi tiang sepah ingkang boten ketinggal. Terus menika solusinipun terus pundi mangke dalam melaksanakan pelaksanaan haji. Panjenengan haji sekarang ini? Insya Allah tahun depan itu mendampingi orang tua yang nggak kelihatan. Buta. Orang tua yang buta. Itu solusinya bagaimana dalam melaksanakan syarat rukun hajinya? Matur nuwun. Belum pernah haji sampai? Belum. Orang tuanya belum juga? Belum juga. Ya. Jadi dua-dua haji. Iya. Berangkat tahun ini? Bisa tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Oh, tahun 2012 ya. Insya Allah. Terus? Solusinya karena yang saya dampingi kan orang nggak kelihatan gitu loh. Dalam melaksanakan syarat rukunnya itu yang baik bagaimana? Ya begini ya, walaupun orang itu tidak melihat itu kan bisa mendengar. Iya bisa. Jadi andai kata ikut mengaji itu kan bisa. Iya. Belum pernah ikut mengaji. Oh, insya Allah kalau masalah ilmunya insya Allah seorang kiai. Oh seorang kiai, beliau seorang kiai sudah ngerti ya. Iya. Tapi begini loh, walaupun kiai itu kalau belum pernah haji, tidak pernah belajar manasik ya tidak ngerti. Iya. Masih kiai ya. Iya. Masih dulu kiai ngaji betul-betul ya. Mengerti. Sudah pernah mengaji manasik enggak? Belum, masih belum. Iya. Nah itu supaya ya sampean yang mengaji manasik ini itu mengajar beliau itu. Nah kalau tidak sampean cari siapa gitu ya guru yang bisa mengajar manasik pada beliau, nanti dikasih tahu. Iya. Kasih tahu pokok-pokoknya aja. Jadi nanti prakteknya ikut sampean. Nah caranya di sana yang paling baik nanti sampean anu aja apa? Sewa kursi roda. Iya. Nanti naik kursi roda aja, didorong begitu. Sampean yang dorong. Iya, iya. Jelas? Iya, insya Allah. Iya. Iya, makasih. Pak ya itu usahakan ngaji dulu. Ngaji sendirian, orang buta kan susah itu kalau ngaji bersama-sama begini kan susah juga ya. Ya. Iya. Ini kira-kira ikut mendengar nggak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Iya. Oh sudah tunarungu juga? Enggak, masih kalau yang lainnya sehat cuma enggak melihat aja. Tapi kan masih tahun 2012 ya. Iya. Ya nanti usahakan sebelumnya itu ngaji berulang kali gitu loh. Iya. Kasihan ya. Iya. Insya Allah masalah kayaknya keterangan masalah haji, masalah amaliah di sana itu beliaunya sudah paham betul. Insya Allah gitu. Insya Allah telah paham amalia haji. Ya. Ya mungkin seperti kalau pas jumroh itu yang melemparkan kan Yai kan mereka kan kita. Begini loh. Ya, itu mungkin, ada amal-amal yang bisa diwakilkan seperti lempar jumroh wakil saja nanti. Ya. Untuk lempar jumroh itu apakah
harus istilah saya yang mendapat sebagai yang pendamping? Ya, sampean aja bisa nanti. Jadi wakil dia nanti. Ya. Setelah saya melempar jumroh sendiri. Setelah sampean bilang, iya jumroh, kemudian dia menyerahkan batu kepada sampean. Aku balangno jumroh iki lho, gitu nanti ya. Oh, nggih. Matur nuwun. Ya. Jadi Yai, kalau ada orang menerima pertolongan jumroh, maksudnya untuk menolongkan orang lain jumroh, ya. Batunya diminta dulu Yai. Dia belum melempar, ya. Tapi batunya, wis kene mak, tak sawatno mak, itu. Ya. Bareng Yai. Iya bareng. Oh, enggak apa-apa. Ya. Batunya di situ. Tapi tertibnya setelah dia melempar dulu. Ya, setelah yang melempar, yang mewakili itu selesai melempar. Batunya boleh dititipkan dulu. Ya. Nggih, matur nuwun ya. Iya. Oke. Nggih, Yai. Oh, ada lagi nggih. Ibu-ibu. Misalnya kita itu mengaji tanpa melalui guru, tetapi kita pakai buku ngajinya. Ya. Iya. Ini nanti mohon penjelasan. Karena ngaji kita itu melalui buku, sering baca-baca, sering mendengarkan radio, pengajian-pengajian, tapi kita tidak punya guru, Yai. Nah, ini katanya kalau kita berdoa dan segala sesuatunya kan harus ditawasulkan ke guru atau ke orang-orang yang soleh itu, Yai. Katanya ilmunya kurang barokah. Ini mohon penjelasan, Yai. Iya. Ngaji apa? Ngaji apapun mengenai ilmu yang kita ketahui, ilmu agama, ya. Kalau kita tidak mempunyai kiai atau guru, kami dapatnya hanya dari membaca buku atau mendengarkan pengajian-pengajian bagaimana itu, ya. Iya. Ngaji tanpa guru gitu. Orang ngaji dari buku tok. Iya. Belum pernah ngaji sama sekali. Iya. Ngaji itu gurunya setan. Kalau sama sekali belum pernah ngaji, terus hanya melulu baca buku. Ya? Iya, itu gurunya setan. Jadi harus punya guru. Ya, walaupun untuk sementara, untuk pertama kali. Habis itu lalu memperdalamnya pakai buku. Sekaligus ngaji pada orang yang ngerti. Dan pakai buku. Itu yang paling bagus. Bahkan begini sebenarnya itu ya, ulama-ulama yang dulu itu kalau ngaji itu ngaji sama guru ya, terus sampai khatam, sampai ngerti. Gurunya itu punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, jalur ya, namanya sanad itu. Itu punya sanad sampai kepada misalnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i punya kitab ini, kitab umpamanya. Ini ngaji sini, ini ngaji. Punya sanad itu yang paling bagus itu. Ya, itu yang paling bagus. Jelas ya? Iya. Tapi Yai kadang begini, kalau kita ngaji, misalnya kita punya guru satu, kemudian kita ngaji lagi di tempat yang lain. Kadang antara guru yang satu dengan guru yang lain ini berbeda, Yai. Kemantapan hati kadang kita itu bingung ya, mantap di mana, kiai yang mana yang harus kita ikuti. Karena sekarang itu masing-masing itu kan punya prinsip sendiri-sendiri gitu, Yai. Mohon penjelasan, Yai. Begini ya, sebenarnya kiai satu sama lain itu sama benar. Kalau kiai loh, kiai bukan ikiai, bukan kiai ya. Itu sama benar. Cuma kiai yang ini ikut mazhab yang ringan. Kiai yang ini ikut mazhab yang hati-hati, agak berat. Cuma tidak diterangkan, ngene ae gitu. Ngene ae begitu. Terus sampean tanya, ya. Ikut yang mana? Ikut yang mana? Itu sampean lihat masalahnya. Kalau masalahnya masalah ringan, ikut yang hati-hati. Kalau masalahnya masalah yang memang berat, ya ikut yang ringan. Satu contoh, ono kiai nerangno kepiting itu haram.
Ya, ada kiai yang mengatakan kepitingku halal gitu. Ya. Jadi ono sing halal, ono sing haram. Tapi kiai loro ini, semua kiai sak donya rajungan itu halal. Enggak ono beda-beda, paham ya? Iya. Selama rajungan masih ada ya sampean jangan makan kepiting, makan rajungan aja. Kenapa? Sebab rajungan itu, kepiting itu di samping ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Jadi supaya tidak kena yang haram itu, lebih baik makan rajungan. Nek wis rajungan gak ono, banteng gak ono, liya-liya gak ono, sing kepiting tok sing ono ya kepiting gitu loh. Jelas enggak? Nah, itu begitu caranya. Ya. Sudah? Ya. Cukup ya? Nggih. Mari kita. Halo, Yai, seumpama apa itu bayar mut puasa itu? Bayar puasa itu dibayarkan ke saudara yang nggak mampu itu gimana ya? Bayar puasa, utang puasa, bayar mut itu loh. Fidyah ya dibayarkan sekaligus kepada saudara yang nggak mampu. Bayar fidyah sekaligus, misalkan 6 hari langsung dibayar 1 kali, diberikan kepada saudara yang nggak mampu. Yang nggak mampu. Fidyahnya apa? Puasa itu ya. Fidyah karena utang puasa itu. Yang puasa. Yang menyusui itu loh. Oh, yang menyusui. Iya. Oh, ya boleh. Jadi sampai nyusui sampai berapa? Sampai 1 bulan. Misalkan. Misalnya. Terus pada waktu sampai nyaur, itu sampai dibayarkan. Ya, sekaligus boleh. Jadi tidak tiap hari nyaur, fidyah. Sekaligus boleh. Diberikan nanti kepada siapa itu yang sampai pilih, yang berhak menerima ya, fuqara ya. Kalau dibayar ke orang tua gitu. Ya, saudara yang fakir boleh. Sudah? Ya, sudah ya. Cukup? Cukup ya? Ya. Jadi besok bisa tanya lagi juga, besok bisa boleh ya? Ya, besok masih kita mulai apa? Praktek. Ya, besok mulai praktek. Ya. Dan mungkin kalau ada siapa tuh untuk pertanyaan juga, ya. Tolong nanti pertanyaan dikumpulkan di rumah, dicatat biar tidak lupa besok bisa ditanyakan. Ya. Tinggal 2 hari kita manfaatkan semanfaat maksimal mungkin. Mangke diwaos, nah ini dibaca. Ya. Dan besok tidak usah ada pertanyaan melepaskan burungnya suami. Ya, ada ya. Ya. Jadi besok tidak ada pertanyaan itu ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fi ni'amin kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa sultanik. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma ij'al hajjana mabrura wa sa'yana mashkura wa dhanbana maghfura. Amin. Wa tijaratana lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Bil iman. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.